Pemerintah mengambil langkah strategis di tengah memanasnya situasi geopolitik global. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan rencana Indonesia untuk mengalihkan sebagian impor minyak mentah dari Timur Tengah ke Amerika Serikat. Konflik yang melibatkan Israel, Amerika Serikat, dan Iran ini memicu penutupan Selat Hormuz dan jalur logistik vital yang dilewati sekitar 20,1 juta barel minyak per hari untuk suplai global. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintah telah memetakan dampak situasi ini terhadap Indonesia. Salah satu skema yang disiapkan, pihaknya mengambil langkah antisipasi dengan asumsi skenario terburuk, yakni jika ketegangan antar ketiga negara berlangsung lama. Strategi utamanya adalah diversifikasi atau pengalihan sebagian impor minyak mentah dari Timur Tengah ke Amerika Serikat. Untuk produk bahan bakar minyak jenis bensin seperti RON 90, 92, hingga 98, Bahlil memastikan kondisinya relatif aman. Hal ini dikarenakan mayoritas impor produk tersebut tidak berasal dari Timur Tengah, melainkan dari kawasan lain termasuk Asia Tenggara. Alhamdulillah, ternyata setelah tadi kita detailing, dari total impor crude kita dari Middle East itu kurang lebih sekitar 20-25%. Selebihnya kita ambil dari Afrika, dari Angola, dari Amerika, kemudian dari beberapa negara lain seperti Brazil. Jadi secara keseluruhan impor kita untuk crude 20-25% dari Selat Hormuz, selebihnya tidak dari sana. Sekali lagi saya katakan bahwa ketegangan ini tidak bisa kita meramalkan kapan selesai. Bisa cepat, bisa lambat. Nah, dalam rangka itu kami mengambil alternatif terjelek, katakanlah ini lambat. Maka apa skenarionya? Skenarionya adalah sekarang ini untuk crude yang kita ambil dari Middle East, sebagian kita alihkan untuk ambil di Amerika. Supaya apa? Ada kepastian ketersediaan crude kita. Yang kedua, impor kita kan untuk solar kan udah selesai. Yang kita impor sekarang bensin. RON 90, 93, 95, 98. Alhamdulillah secara kebetulan untuk mengimpor jenis bahan BBM seperti ini tidak kita lakukan dari Middle East. Tapi kita lakukan dari negara-negara di luar Middle East, termasuk dalamnya adalah Asia Tenggara. Selain minyak, pemerintah juga menyoroti pasokan LPG. Impor LPG Indonesia ditargetkan meningkat menjadi 7,8 juta ton. Saat ini komposisi impor LPG didominasi dari Amerika Serikat sebesar 70%, sementara 30% sisanya berasal dari Timur Tengah, khususnya Saudi Aramco. Mengingat ketegangan di Timur Tengah juga berpotensi berdampak pada operasional Saudi Aramco, pemerintah memutuskan untuk mengalihkan porsi impor tersebut. Menteri ESDM menjamin ketersediaan stok energi menjelang Hari Raya Idul Fitri dalam kondisi aman. Stok minyak mentah, BBM, dan LPG berada di atas standar minimum nasional, yaitu 21 hari. Pemerintah juga tengah berupaya meningkatkan kapasitas penyimpanan cadangan energi hingga mencapai standar internasional selama 3 bulan. Khusus untuk menyangkut dengan persiapan Hari Raya, Hari Raya Idul Fitri, bulan puasa, alhamdulillah teman-teman, saya menyampaikan bahwa untuk stok BBM kita, crude, BBM, LPG, itu semua rata-rata di atas standar minimum nasional. Kita tahu bahwa standar minimum nasional adalah 21 hari. Ini semuanya di atas 21 hari. Dan memang secara faktanya ketahanan energi kita, storage kita, itu maksimal di angka 25-26 hari. Nggak lebih dari itu. Makanya sekarang pemerintah lagi sedang berusaha untuk membangun storage yang kapasitasnya bisa sampai dengan 3 bulan. Karena itu standar internasional. Dalam kesempatan yang sama berkaitan dengan harga BBM subsidi, Bahlil memastikan hingga hari ini belum ada keputusan perubahan harga. Namun, ia mengakui harga energi global berpotensi mengalami koreksi jika ketegangan politik di kawasan terus meningkat. Menurutnya, pemerintah terus memantau perkembangan harga minyak internasional karena setiap kenaikan signifikan berdampak pada beban fiskal negara. Sebagai langkah antisipasi, Bahlil akan menggelar rapat bersama Dewan Energi Nasional guna membahas berbagai skenario dan alternatif kebijakan untuk menjaga stabilitas pasokan energi dalam negeri.
ada harga yang disubsidi, ada harga yang diserahkan kepada pasar. Kalau harga yang disubsidi, yang bensin, pertalite, itu mau naik berapapun tetap harganya sama. Sebelum ada perubahan dari pemerintah. Tetapi kalau untuk non-subsidi, artinya harga pasar, dia akan fluktuatif berdasarkan dinamika harga pasar yang ada, yang sudah terjadi sebelumnya. Kan itu kan sudah terjadi bukan baru sekarang kan. Dan itu sudah terjadi sebelum-sebelumnya berdasarkan Permen tahun 2022 bahwa harga itu bisa, kalau yang non subsidi itu bisa terjadi dinamika, tapi kalau yang subsidi selama tidak ada kebijakan baru dari pemerintah maka harganya tetap sama, termasuk dengan subsidi solar. Media Tawadu, Serolino Lamba, Dai TV.